Beberapa waktu kemudian di hutan Elves. Dalam sekejap, Tian Dao dan King Tian muncul di semak-semak, mengamati para elf yang bekerja dengan rajin di tugas mereka masing-masing. Tian Dao merasa sangat puas dan tersenyum. Tidak buruk, komunitas elf sepertinya berjalan lancar. Namun, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari belakang. Dao Surgawi, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa dewa baik dan jahat kembali ke alam surgawi dengan wujud sempurna? Ternyata suara itu adalah Lulutia dewa elf pertama. Sambil tertawa Tian Dao berbalik dan berkata, "Haha, aku tidak mengira kau mengetahuinya secepat ini." Tia sambil menarik lengan pakaian Tian Dao menjawab, "Tentu saja aku tahu." Saat setelah dia kembali ke alam surgawi, seluruh alam surgawi barat menjadi kacau. Adegan itu membuat King Tian cemburu. Dengan berteriak dia berkata, "Hei, jangan lancang." Pada akhirnya, para dewa harus bekerja sama untuk mengeluarkannya dari alam surgawi barat. Bahkan Riz mengikuti konferensi dewa. Mendengar ini, Tian Dao tersenyum dan berkata, "Bukankah para pemberontak surgawi akan melakukan apapun untuk keadilan? Kenapa kau masih peduli dengan kota dewa?" Tia, yang tahu bahwa itu adalah sindiran, merasa malu dan marah. Berhenti bertingkah aneh. Yang paling diperlukan seorang dewa adalah keyakinan para pengikutnya. Kehadiran dewa tidak akan mengizinkan dewa kuno untuk ikut campur dengan masalah pengikutnya. Tian Dao menjawab, "Dewa yang baik adalah mereka yang dapat membantu pengikut mereka untuk menyelesaikan masalah. Membiarkan mereka bertarung bisa dianggap sebagai hal bagus." Tiba-tiba, Tia menyadari sesuatu dan langsung berteriak, "Pemikiranmu cukup bagus. Ada hal lain yang perlu kau tahu. Ras elf yang baru lahir mungkin akan berbeda dengan generasi sebelumnya." Kemudian Tia mendekat ke Tian Dao dan dengan pukulan manja dia melanjutkan berkata, "Kamu tidak merusak ras elf." "Bukan." Melihat adegan itu King Tian yang di sebelahnya semakin emosi berteriak, "Hei, jangan dekat-dekat." Tian Dao tersenyum. "Bukan hanya ras elf, tapi semua yang ada dalam dunia ini. Aku sudah merubah kualifikasi kultivasi untuk semua individu masa depan. Sekarang semuanya bisa berkultivasi." Tia, yang penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran, berkata, "Jika kamu membiarkan semua orang bisa berkultivasi, aku pikir akan ada yang salah." Tian Dao, yang telah mempertimbangkan segalanya dengan matang, menjawab, "Jangan khawatir. Tenang, ras elf tidak memiliki banyak penduduk baru, tidak akan terjadi apa-apa. Lebih tepatnya, ras manusia mereka yang akan bertemu dengan masalah besar." Wajah tersenyum Tian Dao terlihat seperti iblis di mata Tia, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Menghela napas dalam-dalam, dia berkata, "Jika Kaisar Manusia Xuan Yuan mengetahui ini setelah dia bangkit, dia pasti akan melawanmu." Tian Dao mengibaskan tangan dengan santai. "Meskipun jika ini belum terjadi, dia mungkin tetap ingin melawanku." King Tian kemudian berbicara dengan serius, "Master, jangan khawatir. Jika Kaisar Manusia Xuan Yuan datang, aku akan merobek-robeknya dengan tanganku." Mendengar itu Tian Dao malah berkata, "Aku sarankan kau mengambil istirahat." Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pria elf dengan terengah-engah memanggil Lulutia. Melihat itu Lulutia berkata, "Kau terlihat panik. Ada apa?" Dengan panik dia berkata, Itu, Sinode Suci telah mengirimkan seseorang." Sinode adalah Dewan Majelis Gereja. Pada zaman modern, kata ini seringkali digunakan sebagai sebutan bagi badan pengurus gereja tertentu. Saat itu di kejauhan tampak seorang pria dengan pakaian ksatria sedang mengendarai naga berwarna emas terbang mendekat ke arah Lulutia dan teman-temannya. Dengan wajah serius dia tampak memikirkan sesuatu. Melihat itu naga emas yang dikendarainya berkata, "Joel, tenang. Ini bukan pertama kalinya kita bernegosiasi dengan para elf." Pria dengan pakaian ksatria yang bernama Joel itu kemudian menjawab, "Aku tahu. Hanya saja aura dari hutan Elves berbeda dengan yang kemarin." Naga itu kemudian menasehatinya, "Saat bersama para Elves, kau harus menunjukkan kekuatan. Kita akan turun untuk bertemu penguasa barunya." Penduduk elf yang melihat naga mendekat ke arah mereka sangat panik dan ketakutan mereka semua berlarian. Tapi saat itu juga tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menghantam rumah penduduk. Dari ledakan itu kemudian tampak langkah kaki Joel menuju ke arah penduduk. Kemudian sambil memegang kapak di tangan kanan dan pedang di tangan kirinya dia berteriak dengan angkuh mengatakan, "Di mana penjaga baru ras Elves?" Kemudian Joel sambil memegang gulungan dia mengangkat tangannya kemudian dia berteriak dengan lantang, "Aku adalah perwakilan Sinode Suci. Aku harap penguasa baru kalian menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh Raja Elf sebelumnya dan Sinode Surgawi."
Rupanya Tiandao dan lainnya mengawasi mereka dari atas. Kemudian Tiandao berkata, "Naga emas level Dragon God, mereka kelihatannya tidak datang untuk berdamai." Lulutia pun menanggapi dengan berkata, cara berdirinya menunjukkan jika dia datang kemari tidak hanya untuk bicara. Kemudian dengan sihirnya, Lulutia mengeluarkan akar pohonnya kemudian menjulurkan ke gulungan surat yang sedang dipegang Joel. Seketika gulungan itu dirampas oleh Lulutia. Joel pun kaget dengan hal itu kemudian berteriak, "Siapa kau?" Dengan santai Lulutia membaca isi dari gulungan itu yang ternyata berisi menawarkan bantuan tahunan tanpa syarat untuk bangsa manusia di bawah naungan Sinode Suci. Meskipun jika seorang bangsawan manusia melakukan kejahatan di daerah elf, mereka akan diserahkan pada ras manusia untuk dihukum. Kebijakan pertukaran Buddha antara Elves dan manusia. Lulutia tampak sangat marah setelah membaca gulungan itu. Dia tampak geram dengan menggigit giginya. Kemudian dengan wajah yang menakutkan, Lulutia mengangkat tangan dan mengeluarkan sihir api dari tangannya berkata dengan amarah, "Kau ingin aku menyetujui perjanjian yang melemahkan dan memalukan ini?" Melihat itu, Joel dengan sombongnya berteriak, "Jika kau berani memprovokasi Sinode Suci, jangan salahkan aku karena bertingkah tidak sopan." Saat ia hendak maju, tiba-tiba ia ditekan oleh naga emas di sebelahnya dan dipaksa berlutut ke tanah. Naga itu berbicara dengan rendah hati, "Saya meminta maaf kepada Nona Dewi. Joel masih muda dan tidak mengerti apapun." Siapa sebenarnya yang bisa membuat naga emas dan para ksatria dari gereja suci berlutut? Itu adalah karena mereka berhadapan dengan dewa perang elf, yang kekuatan menakutkannya membuat naga emas gemetar ketakutan. Namun, Joel masih tidak mengerti dan matanya terus memindai. Berkata ke naga emas, "Apa yang kau lakukan, Knowles? Kenapa kau menghentikanku?" Naga emas yang gemetar ketakutan menjawab, "Bodoh, diamlah." Kemudian dengan dingin Lulutia berkata, "Aku sempat penasaran, siapa naga emas itu?" Kemudian Lulutia berjalan mendekati mereka dengan aura yang menakutkan. Di belakangnya tampak perisai sihir besar berwarna hijau siap melindungi Lulutia. Naga emas yang melihat itu makin ketakutan. Akan tetapi Joel dengan santainya masih sempat berpikir dan mengatakan, 20.000 tahun, wanita ini terlihat tidak menua. Naga emas, Knowles sangat ingin segera mencekik Joel. Ia berkata, "Diam, dia adalah Dewi Peri yang sebelumnya. Dalam hal kedudukan, dia adalah senior nenekku." Knowles segera menundukkan kepalanya. Dengan senyum penuh rasa hormat, berkata, "Karena Anda yang telah menyatukan ras elf, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Aku akan membawa si bodoh ini dan segera meninggalkan hutan Elves." Namun, saat ia berbalik, wajah Lulutia yang menakutkan dan suara dingin terdengar. "Jangan bergerak. Apa kalian pikir bisa datang dan pergi seenaknya sendiri?" Kemudian dengan panik naga emas itu berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan?" Lulutia kemudian berkata, "Aku ingin kau mengembalikan semua Buddha elf yang dijual Raja Elf sebelumnya." Mendengar ini, Joel langsung terkejut. "Apa? Meskipun kau adalah seorang Dewi Peri, permintaan semacam ini tidak bisa disetujui." Dengan berteriak Joel melanjutkan, "Kami sudah menandatangani kontrak dengan Raja Elf sebelumnya. Semua elf itu adalah milik Sinode Suci." Lulutia dengan tawa dingin menjawab, "Haha, aku tahu kau akan menjawab seperti itu. Dewa Perang Elf." Lulutia mengeluarkan bola sihir dari tangannya, yang memproyeksikan sebuah pemandangan. Di dalam ruang bawah tanah Sinode Suci, seorang pria berkeringat deras keluar dari sebuah ruangan tanpa pakaian. Penjaga yang melihatnya tersenyum jahat dan berkata, "Apa kalian sudah selesai? Apakah sekarang giliran kita?" Pria itu tertawa. "Kenapa terburu-buru? Ini baru permulaan. Kau pikir kami keluar dengan cepat sepertimu?" Di dalam ruangan, terlihat dua gadis elf yang terikat dan digantung, dikimochi oleh sekelompok pria. Namun tiba-tiba, sosok gelap muncul di belakang mereka. Seorang Dark Elf mengeluarkan belati dan membunuh kedua penjaga manusia dalam sekejap. Kemudian, ia berbalik kepada mereka dan berkata, "Ini waktunya membayar semua kejahatan kalian." Joel melihat semua ini dengan ketidakpercayaan. "Gila! Ini adalah deklarasi perang kepada Sinode Suci." Tia, dengan pandangan menghina, menatap Joel dan berkata, "Bukan, aku tidak pernah mengincar Sinode Suci, tapi semua yang menindas Elves." Tia kemudian melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Tidak peduli mereka ada di Kekaisaran Suci ketiga, Kekaisaran Galf, atau cabang dari Sinode Suci, kami akan menyelamatkan mereka semua." Dengan wajah menakutkan, Tia kemudian melanjutkan berkata, "Dan untuk kalian berdua,
Perbaiki rumah yang kalian hancurkan. Mendengar itu naga emas dan Joel langsung mengangguk ketakutan dan minta maaf. Dari kejauhan, Tian Dao melihat mereka memperbaiki kerusakan dan tersenyum. Berkata, mendeklarasikan perang kepada ras manusia di waktu yang sama. Ambisimu sangat besar ya? Lulu Tia menunjuk ke arah Tian Dao dan tersenyum. Dibandingkan melawanmu, ras manusia bukanlah apa-apa. Tian Dao kemudian mengangkat satu tangannya, siap untuk pergi. Dilihat dari keadaan hutan Elves, komunitas elf sepertinya berfungsi dengan baik. Aku akan sering-sering kemari untuk melakukan pengecekan. Kepergian Tian Dao yang tiba-tiba membuat Tia merasa agak kehilangan berkata, kamu pergi. Mendengar itu Tian Dao menjawab, ya, kau hanya bertanggung jawab dengan ras elf. Tapi aku bertanggung jawab untuk semua makhluk hidup di bumi ini. Dengan rasa gelisah, Tia maju dan memegang tangan Tian Dao. Dengan gugup wajahnya memerah berkata, bisakah kamu tinggal di sini lebih lama? Sebelum Tian Dao bisa menjawab, King Tian mengangkat Tia dan berteriak, bajingan, apa kau mencoba mendekati masterku? Tia sadar bahwa dia kehilangan kendali atas dirinya dan, dengan pipi memerah, berkata, tidak, itu bukan maksudku. Saat Tia kebingungan, suara dari belakangnya, suara Riz, memanggil, ahem, melapor pada Dewi Elf. Tia, seolah menemukan penyelamat, segera berlari ke arah Riz memeluknya sambil berkata, beritahu aku apa yang ingin kau laporkan. Kau menyelamatkan hidupku. Riz, bingung, menjawab, jadi, barusan, pada bagian timur kota, kami menggali pemandian air panas dengan kemampuan pemulihan yang kuat. Ini telah didekorasi. Apa yang ingin dilakukan Dewi Elf dengan ini? Dengan canggung karena menahan malu Tia menjawab, pemandian air panas. Benar. Barusan aku ingin bertanya tentang pemandian air panas. Kemudian Tia berbalik dan berkata pada Tian Dao, karena dirimu, kita bisa membangun komunitas elf. Jadi aku berniat menunjukkan rasa terima kasihku. Karena kita baru saja menemukan pemandian air panas. Kenapa tidak pergi mencobanya dulu? Sistem kemudian menyarankan ke Tian Dao dengan berkata, istirahat akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tian Dao dengan ekspresi tertarik berkata, pemandian air panas dari dunia lain. Terdengar menarik. Kalau begitu ayo berendam. Dan mereka pergi ke sumber air panas. Tia, dengan antusias, bertanya, Dao Surgawi, apa aku perlu mengirimkan beberapa pendamping untuk memijat punggungmu? Namun, Tian Dao menolak, berkata, tidak perlu. King Tian sambil menunjuk Lulu Tia berkata, aku yang akan menemani masterku. Dengan senyuman yang terpaksa Lulu Tia menjawab, aku mengerti, kalau begitu aku pergi dulu. King Tian, dengan senyuman mesumnya menawarkan diri, Master, biarkan aku membantu membersihkan tubuhmu. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Tian Dao melemparkannya keluar dan berkata, jangan biarkan siapapun masuk pemandian laki-laki, terutama kau. Di luar, King Tian melihat papan tanda, pria, dan wanita, di pintu pemandian dan dengan senyum mesumnya berpikir, kemudian dia benar-benar mengganti tanda itu agar bisa mandi bersama Tian Dao. Kemudian dengan tawa mesumnya sambil bersiul King Tian berkata dalam hatinya, aku masuk pemandian wanita dan tidak akan menentang perintah masterku. Namun tiba-tiba saat King Tian hendak masuk ke kamar mandi Tian Dao, dia menyadari sesuatu. Dengan wajah penuh waspada King Tian berkata, aura ini, tidak salah lagi. Aku harus menyingkirkan gangguan ini. Kemudian King Tian langsung pergi menghilang.